Baiklah, di sini saya ingin berbagi sedikit tutorial tentang cara aktivasi EMIS PAI untuk guru agama di semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022 ini. Nah, sebelumnya Bapak Ibu bisa masuk melalui ini emispendis.kemenak.go.id ya. Kemudian nanti ketika ada tampilan seperti ini, Bapak Ibu pilih saja ini ada tulisan login ya. Nah, kita langsung saja. Kemudian masukkan username, yaitu nick, nomor KTP kita, kemudian passwordnya. Nah, setelah masuk, biasanya kita disuruh melengkapi foto dan KTP dulu ya. Baiklah, kita isi terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan isi dengan foto ini. Udah, kemudian upload. Selesai. Lalu langkah selanjutnya, masukkan KTP. Ya, kita masuk output. Nah, di sini ada KTP. Oke, upload. Lama sekali. Nah, ini sudah. Klik done. Kalau sudah, sekarang kita masuk di jadwal. Tugas belajar, kepegawaian, penugasan, jadwal. Nah, yang kolom ini ya, tuh 2, 3, 4, 5 dari bawah. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini. Yang ini, maaf, yang ini. Nah, itu adalah jadwal di mana Bapak Ibu bisa mengisinya di tiap semester nanti. Nanti setelah diklik munculnya tampilannya seperti ini. Nah, ini ya, tampilannya seperti ini. Karena dulu saya pernah mengajar di SD, jadi di sini muncul SD Sugian, dan sekarang saya mengajar di SMP. Seperti itu. Kemudian ini saya sudah membuat untuk yang semester ini, tapi belum saya masukkan filenya. Jadi akan saya uploadin filenya di sini. Cara ngupload filenya dipilih kan, semester ganjil ini, kemudian browse. Udah, bisa langsung diupload. Kalau sudah, sekarang kita masuk di jadwal dengan mengklik ini ya, jadwal.
Nah, di sini akan muncul nomor, hari, kelas, rombel, mulai, selesai, dan aksi. Cara menambah jam mengajar kita, jadwal mengajar kita adalah dengan mengklik tombol ungu, tombol tambah ungu ini ya. Mari kita coba. Di sini muncul, karena saya mengajar di kelas 7 ya. Jadi sebelumnya Bapak Ibu siapkan jadwal mengajar Bapak Ibu pada saat pembelajaran tatap muka atau saat tidak daring ya. Kemudian siapkan juga jumlah siswa tiap kelas sekaligus jumlah laki-laki dan perempuannya di tiap kelas tersebut. Misalkan hari ini yang akan saya masukkan adalah kelas 7 dulu, tingkat kelas 7. Rombelnya adalah 1. Siswa laki-laki yang diampu kelas 7A adalah 14. Kemudian perempuannya adalah 18. Kelas 7, saya mengisi kelas 7 pada hari kelas 7A adalah pada 2 hari ya di sini, hari Senin dan hari Sabtu. Tapi untuk efisien, jadi di MS ini saya isi di hari Sabtu aja, yaitu langsung 3 jam. Jadi hari Sabtu mulai jam ke-4 sampai jam ke-6. Hari Sabtu jam mengajar 3 jam. Durasi pertemuan adalah 40 menit, mulainya jam ke-6 jam ke-4 sampai jam ke-6. Berarti dimulai dari jam 9.30. Nah, ketika udah klik mulai, maka otomatis langsung muncul selesainya, yaitu jam 11.30. Kemudian klik submit. Nah, berhasil, ditambahkan 1 hari. Untuk nambah jadwal lagi, saya misalkan di kelas 7B hari ini, kelas 7 tingkatnya 7, rombelnya 1. Siswa laki-laki yang diampu untuk kelas B sama, yaitu 14 laki-laki dan 18 perempuan. Kemudian untuk kelas 7B saya mengajar di hari Selasa dan hari Sabtu, tapi untuk efisiensi waktu maka saya buat di hari Selasa aja. Hari Selasa jam pertama sampai jam ketiga. Jam tugas mengajar 3 jam. Durasi per jam adalah 40 menit. Mulainya adalah jam 07.15. Nanti otomatis di sini langsung muncul selesainya jam 9:04. Kemudian klik submit. Nah, selesai kelas 7B. Sekarang kita masuk di kelas 7C. Seperti tadi, tingkat kelas 7, kemudian rombelnya 1. Karena jumlah siswa laki-lakinya sama dan perempuannya juga sama, 14-18. Kemudian kurikulumnya K13, penilaiannya juga K13. Hari mengajarnya untuk kelas 7C adalah hari Selasa juga sama, tapi di jam yang berbeda ya. Hari Selasa di jam yang berbeda, yaitu di jam ke-5, 6, dan 7. Hari Selasa jam mengajar 3, durasinya adalah 40 menit, mulainya jam ke-5, 6, 7. Berarti mulai jam 10.10. Kemudian klik submit. Nah, sudah bisa.
sekarang kita lanjut di kelas 7D. Jadi kita tambah lagi baru. Kemudian rombelnya 1, siswa laki-lakinya 14, siswa perempuannya 18. Kemudian hari mengajarnya untuk kelas 7D, saya mengajar kelas 7D adalah di hari Senin dan Rabu. Tapi untuk memudahkan dalam mengisi jadwal ini, maka saya buat di hari Senin jam kedua 3, 4. Oh maaf, saya buat di hari Rabu aja. Rabu di jam ke 4.56. Hari Rabu jam ke 4.56. Jam ke 4.56 itu dimulai dari jam 9.30. Selesainya nanti udah otomatis ya. Kemudian klik submit. Nah, udah masuk ya. Kemudian tambah lagi untuk yang selanjutnya, yaitu kelas 7E. Sama kayak tadi ya caranya isi. Karena jumlah rombelnya 1 ya, jumlah siswanya 14 untuk laki-laki, 18 untuk perempuan. Nah, di kelas 7E saya mengajar di hari Senin jam ke 6.78. Hari Senin jam ke 6.78. Ini 3 jam mengajar. Durasi jam mengajarnya adalah 40 menit. Jam ke 6 yaitu 10.50. Kemudian klik submit. Nah, yang terakhir adalah kelas 7F. Sama kayak tadi caranya. Tingkat kelas 7, rombelnya 1, jumlah siswa laki-laki adalah 11, siswa perempuannya 21. Saya mengajar di hari Rabu. Untuk kelas 7F hari Rabu yaitu jam ke 6.78. Pastikan tidak ada irisan jam yang bersamaan ya, supaya nanti tidak merah, tidak ada tulisan merah di sini. Kalau misalkan dalam satu hari itu ada waktunya bersamaan di kelas A dan kelas F misalkan, nanti pasti di sini muncul tulisan merah. Itu nggak bisa. Jadi Bapak Ibu harus menyesuaikan supaya tidak adanya crash waktu jam mengajarnya itu. Hari Rabu di sini jam ke 6.78, jam 10.50. Ini diganti dulu 3. Durasinya adalah 40 menit. Jamnya 10.50. Sampai selesai, otomatis di sini langsung muncul dan klik submit. Nah, kayak gini nih. Ketika ada jam yang bersamaan, maka nanti muncul seperti ini. Jadi ini harus diganti waktunya. Nah, ini karena hari Rabu itu bersamaan dengan jam yang lain ya. Jadi saya ganti aja harinya. Saya ganti aja di hari Sabtu deh. Hari Sabtu saya ganti di hari Sabtu jam pertama sampai jam 3. Hari Sabtu jam pertama yaitu 7.15 sampai jam 3. Nah, udah kan? Klik submit. Nah, ternyata nggak bisa lagi karena ada hari yang sama di hari Sabtu itu.
Nah, jadi diganti hari Jumat aja kalau gitu. Nah, bisa hari Jumat. Oke, fix. Selesai. Kalau sudah selesai seperti ini, klik di konfirmasi ya. Konfirmasi diklik, kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, dan seperti ini. Ini nanti untuk dimintakan tanda tangan sama ibu kepala sekolahnya, dan ini pengawasnya. Kemudian ini bisa dicetak. Setelah itu nanti Bapak Ibu bisa kirim berkas tadi di sini ya. Upload berkas berita acara, diupload di sini yang sudah ditandatangani oleh kepala sekolah, kemudian distempel dan ditandatangani oleh pengawas Bapak Ibu semuanya. Sekian tutorial dari saya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.